Oke guys, siang ini kita coba akan mengulik ngaben di Bali. Jadi ngaben itu memang udah cerita tradisi dan budaya di Bali. Kayak gitu teman-teman ya. Itu namanya upacara ngaben yang dilakukan secara turun-temurun sampai saat ini. Umat Hindu Bali golongan kurang mampu sering melakukan upacara ngaben bersama ataupun massal karena tujuannya untuk menghemat biaya. Biasanya jasad meninggal dikebumikan dahulu, kemudian diamben ketika sudah terkumpul. Namun bagi yang belum ada mengerjakan prosesi upacara ini secepatnya, jarang menyimpan jasadnya di rumah sementara sampai menunggu hari baik. Menurut kepercayaan mereka itu baru bisa diamben guys. Nah, terdapat tiga tujuan utama dari kegiatannya upacara ngaben khas Bali ini. Tujuan utamanya adalah untuk mensucikan roh umat Hindu yang sudah meninggal dan mempercepat proses kembalinya jasad yang telah mati ke alam aslinya. Mereka ambil dari kitab suci Weda Sahita, lebih tepatnya isi dari Yujurveda. Tersurat bahwa setiap orang Hindu yang meninggal dunia wajib dijadikan abu agar atmanya mencapai moksha ataupun surga gitu loh guys. Tujuannya keduanya adalah untuk mengurangi panca mahabhuta. Panca mahabhuta itu sendiri adalah unsur-unsur pembentukan badan kasar manusia. Hal itu dikarenakan masyarakat Hindu Bali percaya bahwasanya badan manusia terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasar adalah raga, tempat persinggahan roh, dan jika yang telah meninggal harus dikembalikan ke sang pencipta lagi gitu guys. Kita lagi lihat prosesi perjalanan ngabennya itu sampai akhir nanti geng kita guys. Dan badan kasar itu pun terdiri atas 5 unsur. Unsur tersebut diantaranya ada unsur pertiwi yang biasanya terdiri sesuatu yang padat seperti daging, tulang, kuku. Selanjutnya adalah apa itu termasuk unsur cair, kemudian bayu yang sering disebut sebagai unsur udara seperti teja dan unsur panas. Dan yang terakhir adalah aksara atau unsur ether, yaitu segala sesuatu yang bermunculan rongga pada tubuh manusia melalui keberadaannya. Itu loh geng, jadi diajarkan ritual-ritual gitulah. Dimintai sebagai bentuk rasa ikhlasnya keluarga dan para kerabat. Ketika sebuah keluarga ditinggalkan oleh seseorang, maka harus melakukan yang namanya prosesi upacara ngaben sebagai bentuk keikhlasan mereka untuk melepas anggota keluarga yang terlebih dahulu meninggalkan dunia. Mereka melakukan itu ya, maka tidak ada lagi air mata yang bersedihan atau menghiasi wajah keluarga yang ditinggal. Jadi semua mereka udah ikhlas gitu loh. Kayak kita lihat tuh pembakarannya segitu, apinya pakai kompor gas ya, disembur sampai jadi tulang nanti. Dan proses upacara ngaben itu geng diawali menentukan hari baik loh oleh pendeta umat Hindu. Jauh-jauh hari sebelum bertepatan tanggal, keluarga dari orang yang meninggal menyiapkan badik dan lembu untuk mereka nanti diamben nanti. Ketika mereka menentukan tanggal hari yang baik untuk melaksanakan upacara ngaben, waktu yang mereka butuhkan yang tidak sedikit geng.
teman-teman, bahkan hingga berhari-hari. Selama itu pula jasad yang meninggal itu akan diberi ramuan yang berfungsi untuk memperlambat pembusukan. Namun pasal sekarang udah ibarat udah canggih lah, banyak kan udah pakai formalin teman-teman. Jadi mereka tuh supaya nggak sampai rusak jenazahnya. Ya coba ya tuh ini pada kerabat-kerabat mereka tuh ada pecalang-pecalang dari adat, jadi mereka harus temenin dan keluarga semua datang. Mereka itu menganggap bahwa kematian bukan yang harus tangisin, melainkan adalah sebagai suatu phase untuk menghantar roh ke nirwana ataupun ke surga gitu. Pengaben sering dilakukan tidak hanya kepada jenazah yang memiliki jasad, teman-teman. Bagi korban kecelakaan, penggelam atau apapun ya, termasuk bom Bali juga nanti pasti akan ngaben. Kalau yang nggak bisa cuma diambil tanah ya, mungkin ambil tanahnya itu nanti dibuat aben bersyaratnya. Jadi mereka yang nggak ada jasad punya, nah itu baru diproses, ada pemandian jenazah, pengajum, penyeka. Setiap tahapan itu punya sesajen yang berbeda loh, teman-teman. Coba kita lihat sesajennya kan banyak yang bermacam-macam, wangi-wangian, bunga-bungaan. Mereka itu habis proses tuh juga yang kita lihat nanti, proses nanti akan diambil tulang-tulangnya, sisa tulangnya itu mereka akan ambil. Jadi mereka ambil nanti baru bisa dilarang ke laut. Di lokasi pembakaran juga sering dilakukan upacara penyucian roh oleh pendeta ataupun yang ampuni untuk menggalang pralina, yaitu api abstrak yang diiringi mantra perburuan kotoran atma yang ada di jasad, karena kan dibakar gitu loh teman-teman. Kemudian lanjut peleburan jasad menggunakan api abstrak yang diiringi mantra peleburan kotoran atma dan jasad. Ada yang atma, ada yang di jasad. Kemudian dengan perburuan jasad menggunakan api konkret. Untuk sekarang digunakan ada api yang dari tabung gas itu loh, teman-teman. Itulah kita lihat tuh sampai bunyi kencang itu dari tabung gas. Aduh Pak, gerah banget. Soalnya mereka tuh ngaben di Bali itu ya, ngaben satu jenazah aja itu makan biaya cukup besar ya. Jadi mereka harus harus benar-benar mengeluarkan duit yang banyak untuk sekali ngaben ini. Tapi mereka juga yang nggak mampu biasanya suka disiasatin untuk ngaben massal, ngaben sederhana itu bisa. Jadi di Bali ini kan ya, kalau untuk tradisinya memang luar biasa, hebat sekali. Kita lihatlah keluarga mereka aja ada nangis tuh, ada suaminya, ada iparnya, ada anaknya yang pegang foto tuh nggak ada yang nangis, karena itu mereka ibarat gimana sih ya, senang gitu loh, bahagia sudah, keluarganya sudah kembali kepada nirwana. Jadi kalau yang tahu teman-teman ya, lihat ngaben itu ya, itu ngaben itu banyak banget yang bisa kita pelajarin. Itu ngaben itu udah menjadi merupakan adat istiadat terkait upacara kematian yang masih kental yang dilaksanakan di Bali, teman-teman. Namanya ngaben ini sampai sekarang begitu mega menjadi ketahui oleh seluruh penjuru negeri bisa tahu. Upacara adat semacam inilah yang sering perlu dijaga kelestariannya. Ini upacara adat yang harus kita jaga kelestariannya. Ini kentalan budaya yang masih sangat terlihat di segala aspek.
biasakan dengan tata cara khusus, dengan ritual keagamaan di Bali, dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, teman-teman. Tuh, ini upacara ini nggak boleh sembarangan, soalnya itu memang udah benar-benar sudah diatur oleh adat-adat Bali. Ini banyak ini kan apa namanya ya, ini saya sudah menjadi suatu ikon ya, kekayaan budaya masyarakat Indonesia. Selain tari kecak, Raya dan Bali atau ini, itu ada tradisi ikon-ikon Bali yang cukup harus dipertahankan terus. Jadi ngamen babakan jenazah kan ya, teman-teman, jenazahnya itu sampai bangun lagi, sampai kayak kebangun gitu ya, karena kebakar mungkin saraf-sarafnya ketarik semua, urat-uratnya ketarik semua, makanya dia kan setelah bangun gitu lalu tunggu sampai selesai lebih kurang 1 jam loh teman-teman. Ini bakaran ini coba lebih saksikan ini ya kan, lihat api semburnya. Nah yang sebelah yang dibakar ini teman-teman, yang ini akan ada 2 jenazah ini yang dibakar. Yang sebelah ini kan masih gede nih, yang apinya kencang. Yang sebelahnya itu yang kecil itu yang sudah dibakar, sudah diabenin dari pagi tapi belum selesai karena diabenin lagi ya, sampai tulangnya, tulang-tulangnya semua. Ini yang satu ini jenazah utuh, makanya masih dalam proses dia. Kita bisa lihat juga kan teman-teman ya, kalau kita orang luar itu nggak tega untuk lihatnya kali ya, tapi karena orang Bali ini udah biasa loh teman-teman, lihat gini mereka udah senang dan bahagia. Coba diperhatiin. Nah ini ya, ini lagi pengambilan tulang ya, pengambilan tulang tuh lagi bersihin tuh, mereka udah siapin kain putih ya, ada keluarganya juga. Bagian ini, ini yang diambil dari keranjang di kayak bakul ini, itu akan dibuat taruh di rumah yang sana. Ini yang dibungkus ini, nanti yang gede ini yang dibungkus ini akan dilarung ke laut. Lalu itu supaya untuk kembali kepada alamnya, supaya bagus lah, orang Bali itu biar bagus, mereka akan dilarungin semua. Nah inilah tempatnya. Ada 2 tempat, itu adalah yang satu yang buat perempuan yang muda ini yang lagi ambil tulangnya, dan yang satu lagi masih belum. Nanti itu pengambilan semua tulang-tulangnya, nanti prosesnya akan dilakukan oleh ibaratnya pendeta dari Bali ini yang mengerti tentang agama itu. Kalau nggak salah namanya ya khas bangsa pendeta lah ya, orang ngerti agama. Oke teman-teman, saya keluar dulu ke depan. Saya mau lihat dari depannya. Nah inilah teman-teman tempat kuburan Ngaben di Bali yang bisa dilihat. Nah ini tempatnya. Oke teman-teman, inilah acara prosesi pengabenan di Bali. Mungkin ini bisa buat tambah wawasan dan pengetahuan. Jangan lupa ditonton sampai habis. Oke teman-teman, saya pamit dulu. Nanti kita akan sambung pada episode yang akan datang lagi. Tetap bersama saya di Owl Hunter. Kita akan mencari kejadian-kejadian yang di Bali lagi.
Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi